Luar biasa kesetiaan Tuhan ya. Sekarang satu generasi sudah akan silam, lalu nanti akan ada Yosua, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel bahkan sampai tahun 2026 ini. Memang sungguh, sungguh sangat luar biasa kesetiaan Tuhan. Kita akan segera memasuki pelajaran kita pada hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Bara untuk boleh memimpin dalam doa. Baik, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami betul sungguh, Engkau adalah Allah yang setia. Tiada satu pun hal yang bisa memisahkan Engkau daripada kami yang telah menyerahkan diri kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Allah Bapa. Oleh karena itu Bapa kami bersyukur bahwa Kau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas itu semua. Pada kesempatan hari ini Bapak kami ingin lebih mendalami siapa Engkau, siapa yang telah begitu baik, begitu mempunyai kasih yang lebih besar sehingga kami orang yang penuh noda dan celah mau Engkau pilih untuk menjadi umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih karena kebaikan-Mu ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana kami nyanyikan Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapak. Ajarkanlah kami pada kesempatan ini untuk lebih mengenal Engkau supaya kami pahami semua kata-kata, semua ayat-ayat yang kami baca sehingga hatimu boleh berkenan karena Engkau akan melihat di dalam diri kami itu Engkau dipermuliakan karena kami mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Baiklah kita akan mulai. Sebelum kita memasuki kembali seperti biasa, kita akan selalu memulai dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kita bahas bahwa Musa menyampaikan bahwa harus dibuat suatu perjanjian yang baru antara bangsa Israel dan Tuhan, dalam Tuhan memimpin bangsa Israel sebagai Allah mereka. Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian tanah atau the land covenant atau the Palestinian covenant. Perjanjian yang masih berlaku saat itu adalah yang diikat antara Tuhan dan bangsa Israel di Gunung Horeb di padang gurun 40 tahun yang lalu, yang juga dikenal sebagai perjanjian Musa atau the Mosaic Covenant. Perjanjian Musa ini adalah antara Tuhan dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yaitu laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Kecuali Yosua dan Kaleb, generasi yang mendapatkan perjanjian Musa ini telah diganti oleh anak-anak mereka yang berusia di bawah 20 tahun pada waktu Tuhan menghukum Israel untuk mengembara selama 40 tahun sejak meninggalkan Mesir. Isi perjanjian baru ini agak berbeda karena dalam perjanjian tanah itu dimasukkan hukum-hukum yang diberlakukan dalam suasana adanya kota, ladang, dan kebun. Sedangkan perjanjian Musa di Horeb, yaitu perjanjian lama, adalah untuk tetap hidup di dalam pengembaraan, di dalam padang gurun. Tambahan pada perjanjian tanah atau the land covenant adalah bahwa Tuhan dalam kemahatauan mengatakan kelak saat Israel karena dosa akan mengalami penganiayaan sebagai hukuman, namun mereka akan tetap diberi kesempatan untuk dipulihkan kembali sebagai bangsa sesuai waktu setelah Tuhan setelah mereka bertobat. Musa mengubah dan menyanyikan lagu yang dibuatnya sesuai perintah Tuhan yang menggambarkan kedegilan bangsa yang akan berakibat mereka pasti dihukum. Baiklah kita memasuki eh, ulangan 32. Saya bisa minta Pak Moritz untuk tolong bacakan ulangan 32 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan Pak Moritz. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat malam Pagi. waktu Amerika. Selamat pagi. Ulangan 32 ayat 1 dengan judul Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksanakan hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia.
Berlakulah busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelit dan belit-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapakmu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Moritz. Jadi di ayat 1 dan 2 itu Musa memberi pengantar yang sangat poetis ya. Sangat indah mengenai apa yang akan diucapkan berikutnya dalam bentuk lagu. Yang kita baca itu kemarin di dalam eh, Ulangan 31 ayat 19 dan bagaimana harapan kata-kata yang akan diucapkan diterima. Menitik laksana hujan perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan naik ke atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Kita bisa bayangkan menghidupkan dan menyegarkan. Lalu diterima oleh langit dan bumi ya. Seluruh alam semesta atau siapapun yang perlu mengetahui mengenai apa yang akan dituangkan dalam nyanyian yang akan dibawakannya. Semua yang punya kepentingan untuk mengetahui bagaimana perilaku bangsa Israel dalam berhubungan dengan Tuhan Allah yang membentuk mereka. Dalam Ulangan 31 ayat 19 kemarin, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat nyanyian yang menubuatkan bagaimana hubungan Israel dengan Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap mereka. Ia menyanyikan akan adanya pemisahan antara bangsa Israel dengan Tuhan akibat kedegilan bangsa ini. Nyanyian ini harus diingat oleh bangsa Israel sehingga pada saat mereka menderita akibat tidak dapat menemui Tuhan untuk minta tolong kepadanya akan menjadi sungguh sadar bahwa ketidaksetiaan mereka sangat menyakitkan hati Tuhan dan pemuluhan hubungan bangsa Israel hanya bisa terjadi bila mereka bertobat dan mengubah diri mereka. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Dalam Ulangan 31 ayat 16 sampai dengan 18 seperti kemarin kita baca, kalau bisa ada yang tolong bacakan Ulangan 31 untuk mengingatkan kembali kenapa nyanyian itu dibuat. Ulangan 31 ayat 16 sampai dengan 18. Saya baca. Baik, saya baca. Baik, Oh, ada yang mau baca mungkin? silakan ya. Ulangan 31 ayat 16 sampai dengan 18. 1 ayat 16 sampai 18. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Baik, Demikian terima firman kasih Tuhan. Pak Niki. Dan Tuhan kemudian melanjutkan dengan mengatakan, oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ayat 3, Musa katakan nama Tuhan akan kuserukan. Tuhan atau Yahweh, Allah namanya. Ada yang menyebutnya Yehova, dan ia disembah sebagai Allah atau Elohim oleh orang Israel. Ada banyak yang disembah. Di Ulangan 28 ayat 64 kita baca minggu lalu, Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Ya, jadi ada berbagai macam Allah. Ya, tetapi Allah daripada orang-orang Israel adalah Yehova atau Yahweh. Dan orang-orang lain menyembah kayu, menyembah batu, patung-patung, dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang kepandaian mereka sendiri atau kepandaian merupakan salah satu yang mereka alahkan. Karena mereka pikir dengan intelektualitas bumi itu bisa dikuasai.
Jadi Musa katakan ada banyak Allah yang disembah, tetapi Tuhan atau Yahweh adalah Allah kita yang harus dihormati. Maka adalah penting untuk kita menentukan siapa yang harus kita sembah. Musa katakan di sini bahwa Yahweh adalah Allah Israel yang harus dihormati. Di ayat 4, 4 kali dalam nyanyian ini Allah disebut sebagai gunung batu, yaitu di ayat 14, 18, 30 dan 31. Allah itu kuat dan kokoh, dan sebagai gunung batu Allah tidak berubah-ubah. Dia sama dulu, sekarang dan selamanya. Allah kita juga adil. Sebagaimana kita baca dalam penugasan para hakim Israel, Tuhan katakan kepada Musa agar mereka berbuat adil dan tidak boleh memutarbalikkan keadilan. Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 20. Ayat 5 dan 6, Musa nyanyikan bahwa Israel yang dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan sebagai Bapa mereka malahan akan berlaku busuk kepada Tuhan. Kita lanjutkan dengan ulangan 30 ayat 7. Saya bisa minta Pak Bangun tolong baca ulangan 32 ayat 7 sampai dengan 12 dan Ibu Saur dari ayat 13 sampai dengan 18. Silakan Baik, Pak. Pak. Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri penuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Baik, terima kasih Pak Bangun. Silakan Ibu Saur. Iya, Ayat Pak. 13. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menginap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Jadi dari lembu, sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basam dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Baik, terima kasih Ibu Saur. Jadi ayat 7 dan 8, Israel yang di waktu akan datang akan berbuat busuk harus mengingat-ingat bagi baik dan bermurah hatinya Tuhan saat ia memberi suatu wilayah tanah yang dijanjikannya kepada para leluhur untuk dibagikan di antara bangsa mereka. Ayat 9 sampai dengan 12, Tuhan memperlakukan Israel
sebagai bangsa yang paling istimewa. Baginya Israel adalah biji matanya. Dan seperti induk Raja Wali dengan anak-anaknya adalah cara Tuhan membeli Israel, yaitu membuat mereka tidak nyaman dan mampu mendapatkan kenyamanan dengan cara mereka sampai harus masuk dalam kesulitan, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan akan melakukan itu sendiri tanpa memperkenankan adanya kekuatan-kekuatan lainnya yang menyelamatkan Israel. Ayat 13 sampai dengan 18, di dalam pemeliharaan Yahweh Israel akan menjadi makmur dan sejahtera sekalipun lingkungan hidupnya penuh tantangan. Dan bila tingkat kesejahteraan mereka sudah sampai tinggi, apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan Tuhan. Ironis sekali. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, gunung batu mereka akan mereka tinggalkan untuk Allah asing. Dan bahkan mereka akan mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat dan Allah yang mereka tidak kenal, yang hanya menimbulkan kecemburuan pada Tuhan. Kita lanjutkan dengan Ulangan 32 ayat 19. Saya bisa minta Pak Niki tolong bacakan ayat 19 sampai dengan 24. Ibu Mutiara ayat 25 sampai dengan 30. Dan ayat 31 sampai dengan 36 Pak Charles. Silakan Pak Niki. Terima kasih Pak Bara. Saya tunggu ya. Ayat 19. Saya dari 19 Ayat sampai 19 sampai dengan 24 Pak. 24 ya. Baik, Ulangan 32 ayat 19. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, mereka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Niki. Silakan Ibu Mutiara ayat 25 sampai 30. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Allah yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Baik, terima kasih Ibu Mutiara. Silakan Pak Charles ayat 31. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang itu, musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun
Gomora, buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit, gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras, ganas. Bukanlah hal itu tersimpan padaku, termaterial ada di dalam perbendaharaanku. Hakkulah dendam dari pembatasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan tiap hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Baik, terima kasih Pak Charles. Jadi ayat 19 sampai dengan 25, murka Tuhan karena ketidaksetiaan Israel akan ditunjukkannya dengan membiarkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk menganiaya mereka. Bahkan Tuhan akan membiarkan orang Israel yang berkhianat kepadanya untuk merasakan penderitaan setelah mati sekalipun. Setelah sudah memuncak pun kesusahan Israel dan dipikirnya akan mendapat suatu kelonggaran saat menderita, Tuhan malahan akan menambah penderitaan mereka dengan bertubi-tubi. Tidak satu pun tempat di mana mereka bisa mendapatkan perhentian dari kejaran penganiayaan. Di ayat 25 kita baca bahwa Tuhan di sini memperlihatkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang Ia khususkan dengan suatu maksud yang sudah ditentukannya saat Ia memberi salah satu janjinya kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 3. Bahwa bangsa Israel adalah penyalur kasih-Nya kepada umat manusia. Israel tidak akan dimusnahkannya karena sang penebus dosa manusia harus datang ke dunia sebagai orang Israel. Tuhan di dalam kemahatauannya mengetahui tindak-tindak bangsa yang dijadikannya itu, dan sesuai ketidaksetiaan mereka kepadanya, Tuhan di dalam kemahaadilannya akan menghukum mereka dengan sangat dahsyat. Dan Tuhan yang Maha Kasih akan memberi bangsa Israel kesempatan demi kesempatan untuk kembali menyembahnya dengan benar bila saatnya tiba. Ayat 27 sampai dengan 35, di sini Tuhan memberi penjelasan mengapa di masa mendatang saat Ia menghukum bangsa Israel, Ia akan menghentikan penghakimannya, dan salah satu sebabnya adalah agar umat manusia yang dikasihinya untuk diselamatkan jangan sampai salah pengertian bahwa Israel sebagai suatu proyek contoh telah gagal bila Tuhan harus membinasakan Israel. Bangsa-bangsa lain tidak bisa memahami bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah untuk umat manusia, dan untuk itu bisa berhasil, maka Israel harus dipulihkan. Karena hanya melalui Israel juru selamat manusia akan datang ke dunia. Nah, orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9. Hak untuk memelihara atau meniadakan bangsa Israel, yakni hak untuk pembalasan dendam atas dosa umat manusia terhadap Tuhan, adalah semata-mata di tangan Tuhan. Pemusnahan suatu bangsa adalah sepenuhnya hak Tuhan, dan pada waktunya akan Tuhan berlakukan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Sebagian sudah dilakukannya seperti kepada ketujuh bangsa di Kanaan dan bangsa-bangsa lainnya di sekitar Israel, antara lain kepada bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Midian, dan bangsa Edom. Ayat 36, kepada Israel sebagai umat kesayangan Tuhan karena Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Ia akan berlaku adil dan juga mencurahkan kasih sayangnya kepada Israel. Kita lanjutkan dengan ayat 37. Saya bisa minta Ibu Tiur tolong bacakan Ulangan 32 ayat 37 sampai 43. Silakan Ibu Tiur. Maka Ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia.
Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya. Sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Baik, terima kasih Ibu Tiur. Ayat 37 dan 38. Setelah Israel lelah dan tanpa pengharapan menerima hukuman dari bangsa-bangsa lain atau dengan hidup dalam alam yang tak ramah, seperti musim kering yang berkepanjangan tidak menentu, maka Tuhan siap untuk menolong mereka dan menyadarkan mereka. Caranya adalah dengan bertanya, di manakah Allah-Allah yang mereka sembah hingga mereka meninggalkan Yahweh. Bahkan kepada Allah-Allah ini, Israel juga harus mempersembahkan korban. Di manakah Allah-Allah mereka sekarang? Suatu ilustrasi yang jelas Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel adalah ketika ia memperhadapkan Nabi Elia dan para Nabi Baal di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 40, di mana Israel yang mengalami bencana kelaparan karena tidak adanya hujan, Tuhan memberikan hujan yang hanya bisa dilakukan Elia yang menyembah dan mohon kepada Yahweh. Sedangkan nabi-nabi Baal sama sekali tidak berdaya. Ya, itu jelas kelihatan mana Allah-Allah mereka itu tidak bisa mereka memberikan kepada bangsa yang dibutuhkan mereka. Ayat 40 sampai dengan 42, Tuhan dapat melakukan apapun dan menghukum siapapun dengan cara bagaimanapun. Ayat 43 ini adalah sneak preview tentang peranan Israel dalam perencanaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, hanya melalui Israel saja umat manusia dapat diselamatkan, dan sepantasnya bangsa-bangsa bersorak-sorai dengan adanya bangsa Israel. Sebab Tuhan Yesus mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini merupakan suatu perubahan dari Yeremia 29 ayat 11, ya, karena ayatnya sebenarnya sebab Tuhan yang mengetahui, ya. Kata Yesus waktu itu belum ada di dalam perjanjian lama. Kembali kita lanjutkan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 16. Kita lanjutkan dengan ulangan 32 ayat 44 sampai dengan 47. Saya bisa minta Ibu Nanda bisa membaca? Belum bisa Pak, sedang Oh, belum kerja. bisa. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau gitu saya bisa minta Pak Randy tolong baca ulangan 32 ayat Pak Randy juga sedang. belum Aku bisa. lagi nyetir Pak Baran, nyimak Oh, kajian. baik. Oke. Saya bacain. Ibu Tina bisa. Oke, thank you. Baiklah, kalau Ibu Tina ya, tolong bisa baca Baik, terima kasih. ayat Eh, 44 sampai 47. Baik. Nasihat Musa yang terakhir. Ya. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi,
menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Tina. Di ayat 44 dan 45, dari ayat 32 sampai dengan 43, itulah kata-kata yang dinyanyikan Musa yang disertai oleh Yosua penggantinya. Ayat 46 dan 47, Musa menegaskan bahwa kata-kata yang dinyanyikan merupakan kata-kata yang harus mereka ingat dan diteruskan kepada anak-anak mereka turun-temurun supaya lanjut umur mereka di tanah kemanapun mereka pergi. Diri tanah memang sudah dijanjikan dan diberikan, akan tetapi untuk bisa menikmatinya adalah tanggung pribadi setiap warga Israel. Kita lanjutkan dengan ayat 48. Saya bisa minta Pak Moritz baca ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Silakan Pak Moritz. Baik, terima kasih Bapak. Ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Moritz. Jadi setelah saya selesai menyampaikan kata-katanya yang terakhir dan menyanyikan lagu yang kemudian diajarkannya kepada bangsa Israel, Tuhan berfirman agar Musa naik ke Gunung Nebo, di mana di sana Tuhan akan memberinya kesempatan untuk hanya melihat tanah perjanjian dari jauh. Musa tidak boleh masuki tanah Kanaan sebab tidak menghormati kekudusan Tuhan di Meriba di padang gurun Sin. Ulangan 33 ayat 1 sampai dengan 5, saya bisa minta Pak Charles tolong bacakan. Ulangan 33 ayat 1 sampai dengan 5. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Param dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sesungguh dia mengasihi umat-umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Charles. Di ayat 1 ini merupakan suatu tulisan yang merekam doa berkat yang Musa berikan kepada ke-12 suku Israel sebelum Musa naik ke puncak gunung Nebo. Ayat 2 dan 3 Musa berkata bahwa Tuhan datang dari Sinai merupakan suatu catatan saat Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan. Kita masih mengingat pada waktu Tuhan bertemu dengan dia dalam semak yang menyala tapi tidak pernah hangus di gunung Sinai, waktu ia sedang menggembalakan ternak milik Yetro mertuanya. Adapun Seir adalah wilayah yang Tuhan berikan kepada Esau, saudara kembarnya Yakub. Sedangkan Paran yang merupakan suatu wilayah yang harus dilalui dalam perjalanan bangsa Israel ke Kanaan. Ya, jadi ini sebetulnya adalah semacam rute ya yang daripada bagaimana Tuhan mulai berperkara dengan orang-orang Israel, itu dimulai dengan
pada waktu Tuhan menemui Musa di padang gurun Sinai waktu ia sedang menggembala ternak daripada Yetro. Di Paran dan sekelilingnya, bangsa Israel senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan dengan berbagai macam cara yang sebelumnya tidak disebut. Barulah pada Ulangan 32 ayat 2 kita lihat disebutnya hadirnya puluhan ribu orang kudus yang dapat diperkirakan memelihara bangsa Israel yang banyak sekali jumlahnya di padang gurun. Ya, kita selalu melihat secara apa tuh secara global saja ya bagaimana Tuhan berperkara dengan Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Nah, tapi inilah di sini dikatakan hadirnya puluhan ribu orang kudus yang dapat diperkirakan memelihara bangsa Israel yang banyak sekali jumlahnya di padang gurun. Jadi yang 2,5 juta orang Israel itu di dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan itu mereka berinteraksi dengan begitu banyak orang sampai puluhan ribu orang yang membantu mereka dari hari ke hari. Ya orangnya berganti-ganti, harinya berganti, tapi yang mereka dapatkan adalah pertolongan dari orang-orang yang mereka bertemu di dalam perjalanan itu. Ayat 4 sampai dengan 5, di sini kedudukan Musa dinyatakan di antara ke-12 suku Israel, yakni sebagai seorang raja yang memberi hukum Taurat kepada mereka sebagai peraturan yang khas di zaman Musa. Tidak ada hukum pada zaman itu yang selengkap hukum Taurat. Memang sebelumnya kita ketahui sudah ada hukum Hammurabi di Babel, ya, akan tetapi Taurat itu lebih berperi kemanusiaan dan lebih menekankan adanya hubungan ilahi dengan ciptaannya, ya, dan itu dalam hukum Taurat kita menemukan itu di dalam keempat ayat perintah daripada Tuhan, daripada ke-10 perintah Tuhan itu. Ulangan 33 ayat 6, saya bisa minta Pak Niki tolong bacakan ayat 6 sampai dengan 12. Pak Bangun ayat 13 sampai dengan 19 dan Ibu Saur dari ayat 20 sampai dengan 25. Silahkan Pak Niki ayat 6 sampai dengan 12. Baik Pak Bara. Ulangan 33 ayat 6. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda. Katanya, dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kucoba di mata. Dan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Niki. Saya bisa minta Pak Bangun tolong baca ayat 13 sampai dengan 19. Ulangan 33 ayat 13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit
yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsanya seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manase yang ribuan. Tentang Zebulon, ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Baik, terima kasih Pak Bangun. Silakan Ibu Saur. Ayat Iya, 20. Pak. Tentang Gad, ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam dengan bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Dan dia berkata, adapun dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Tentang Asyar ia berkata, diberkatilah Asyar di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Baik, terima kasih Ibu Saur. Jadi ayat 6 kita baca bahwa Ruben yang hilang hak kesulungannya karena menajiskan tempat tidur Yakub ayahnya menurut Taurat harus mati dan punah sebetulnya, dan dibuka dalam pemberontakan dengan Korah yang dari suku Lewi dan 3 tokoh dari suku Ruben di telang bumi. Ya, kita baca itu di Bilangan 11. Dan di sini karena kasih karunia Tuhan, Ruben itu suku itu dibiarkan hidup. Ayat 7 kita membaca bahwa membawa Yehuda kepada bangsanya dapat dilihat sebagai menunjuk seorang dari suku Yehuda memimpin bangsa Israel. 2 dari 3 raja pemimpin seluruh Israel adalah dari keturunan Yehuda, yaitu Daud dan Salomo. Ayat 8 sampai dengan 11 kita berbaca Urim dan Tumim, yaitu 2 alat yang digunakan Tuhan untuk memberitahu keputusannya mengenai suatu masalah kepada imam besar. Dan imam besar itu selalu berasal dari suku Lewi, khusus dari Puak Kehat, atau setelah lebih terperinci lagi adalah dari keturunan Harun. Cobaan di Masa dan Meriba itu kita baca di Keluaran 17, saat bangsa Israel siap melepari Musa dan Harun karena kekurangan air dan mengimani keputusan Tuhan. Musa memukul sisi gunung Horeb dan air keluar untuk diminum rakyat. Lokasi Meriba di sini adalah bukan lokasi di mana Musa seharusnya berbicara tetapi memukulkan tongkatnya. Oleh karena itu cobaan di masa Meriba ini merupakan suatu pengalaman yang suatu pengalaman yang positif untuk suku Lewi, ya, berbeda dengan apa yang terjadi dengan Meriba di mana Musa itu memukulkan tongkatnya dan akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Suku Lewi malahan melawan pemujaan anak lembu emas dan tidak ragu untuk menghukum siapa saja yang turut serta, termasuk keluarga mertuanya sendiri. Suku Lewi juga menerima penunjukan Tuhan sebagai suku para imam dan petugas kemah pertemuan dan melakukan tugas-tugas itu dengan setia. Dan Musa mohon agar suku Lewi dilindungi Tuhan dan jangan sampai
diperlakukan dengan jahat. Kita mengingat bahwa Musa sendiri adalah dari suku Lewi. Ayat 12, ini suatu doa berkat Musa bagi suku Benyamin yang di kemudian hari tinggal di antara pegunungan Yudea dan Efraim, ya, di lereng-lereng gunung. Ayat 13 sampai dengan 17, di sini disampaikan doa berkat Musa bagi keturunan Yusuf, khususnya Efraim dan Manasye. Bagian ini menyoroti perkenan istimewa dan kelimpahan yang dilimpahkan kepada garis keturunan Yusuf, melambangkan kekuatan dan keunggulannya di antara suku-suku Israel. Ayat 18 dan 19, Musa menyampaikan doa berkat bagi suku Zebulon dan Isakar. Dalam bagian ini Musa mengucapkan berkat yang menyoroti kemakmuran mereka serta pentingnya peran mereka di tengah-tengah Israel. Ayat 20 dan 21 kembali lagi disimpulkan doa berkat Musa bagi suku Gad. Dalam ayat-ayat ini Musa memuji Gad, menyoroti kemakmuran dan kekuatannya di masa depan. Frasa diberkatilah dia yang memperluas Gad melambangkan perkenan Tuhan yang mengisyaratkan bahwa Gad akan mengalami pertumbuhan dan perluasan. 2 Korintus 9 ayat 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things you will abound in every good work. Ayat 22 ini adalah doa berkat Musa bagi suku Dan yang menyamakan mereka dengan singa muda yang melompat dari Basan. Citra ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan potensi kepemimpinan. Musa dalam pidato perpisahannya menekankan karakteristik unik serta peran masa depan setiap suku saat bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Ayat 23 yang disampaikan adalah doa berkat dari Musa kepada suku Naftali yang menekankan perkenanan dan kelimpahan dari Allah. Dalam ayat ini Musa menyatakan bahwa Naftali akan dipuaskan dengan perkenanan dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Hal ini mencerminkan tema-tema mengenai pemeliharaan ilahi dan kepuasan tatkala bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Ayat 24 dan 25 dalam memberikan doa berkat Musa bagi suku Asyir yang ditekankan adalah kelimpahan dan perlindungan ilahi, yang disoroti adalah kemakmuran dan kekuatan yang dijanjikan Allah kepada Asyir, melambangkan kehidupan yang penuh keamanan dan kesejahteraan. Sebagai tambahan kita lihat bahwa suku Simeon tidak dinyatakan di sini. Ya, memang kalau kita baca di kitab Bilangan 1 dan Bilangan 26, kita lihat ada suatu penurunan yang sangat drastis, ya. Dari 59.300 anggota suku Simeon itu turun sampai ke 22.200. Jadi suatu penurunan yang sangat besar, ya, sampai 62%. Penyebabnya mungkin saja penurunan ini terjadi karena murka Tuhan dengan membiarkan wabah Baal Peor. Kita masih mengingat pada waktu mereka sedang baru mengalahkan Raja Og dan Raja Sihon, mereka menguasai Moab, dan kita lihat juga bagaimana Bileam pada waktu itu datang untuk mengutuk, tapi malahan dia mengucapkan berkat, tetapi Bileam memberikan kepada orang Midian dan orang Moab, ya, suatu cara untuk mengalahkan Israel, yaitu dengan memajukan perempuan-perempuannya untuk merayu dan membujuk orang-orang Israel itu menyembah Allah mereka, yaitu Baal Peor, dan itu dilakukan, ya. Akibat itu Tuhan marah, dan seorang tokoh daripada yang dari bangsa Israel itu yang aktif, ya, di dalam kegiatan bercampur bau itu adalah Zimri. Zimri itu adalah dari keturunan Simeon. Dia adalah seorang pimpinan di kelompok mereka, sehingga dia banyak bisa mempengaruhi orang Simeon itu, sehingga akibatnya adalah banyak yang mati pada saat wabah Baal Peor itu terjadi, ya. Itu di Bilangan 25 kita baca, ya, menyangkut tindakan-tindakan amoral, ya, dari Zimri dari suku Simeon. Dalam kitab Kejadian, saat Yakub memberi pesan dan nubuatan-nubuatan kepada anaknya sebelum ia mati, dalam Kejadian 49 5-7 juga menubuatkan bahwa Simeon akan terserak di Israel, dan suatu hal yang mungkin bermula daripada penyusutan jumlah keturunannya dan juga disusul dengan peleburan mereka ke dalam suku Yehuda, ya, dan akan kita baca itu pada waktu kita membahas kitab Yosua. Jadi itu kita lihat, jadi semua ini adalah
mirip dengan apa yang Yakub lakukan saat dia mau meninggal. Dia kemudian mulai memberkati dan bernubuat yang mengenai apa yang akan dialami oleh anak-anaknya dan keturunan mereka masing-masing. Musa melakukan hal yang sama dengan setiap suku itu dimohonkan oleh dia berkat bagi mereka. Kita lanjutkan dengan Ulangan 33 ayat 26. Saya bisa minta Ibu Mutiara tolong bacakan Ulangan 33 ayat 26 sampai dengan 29. Ulangan 33 ayat 26 sampai dengan 29. 29. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu, dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu, musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Baik, terima kasih Bu Mutiara. Di ayat 26 dan 27, di sini Musa menyatakan betapa beruntungnya Israel yang menyembah Allah yang menguasai seluruh alam semesta dan bahkan dalam pertempuran memegang tangan Israel melawan musuh sehingga Israel hanya tinggal memunahkan musuhnya saja. Dalam perlindungan Tuhan, kehidupan Israel tentram dan aman tanpa ada satupun bangsa yang dapat menandinginya. Ayat 28 dan 29, di bawah pemeliharaan Tuhan, Israel mengalami kehidupan yang aman dan tentram dan sangat sejahtera, dan Tuhan sebagai pelindung bangsa Israel membuat semua musuhnya bertekuk lutut. Kita lanjutkan dengan Ulangan 34, itu adalah pasal yang terakhir. Saya bisa minta Ibu Tiur baca dari ayat 1 sampai dengan 6 dan Pak Morris dari ayat 7 sampai dengan 12. Silakan Ibu Tiur, Ulangan 34 ayat 1 sampai 6. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Jeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut di sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota penuh korma itu, Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Tiur. Silakan Pak Moritz ayat 7 sampai dengan 12. Baiklah. Ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang
bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian. Baik, terima kasih Pak Moritz. Di ayat 1 sampai dengan 3, setelah selesai memberkati bangsa Israel, maka Musa naik ke atas gunung Nebo yang adalah puncak tertinggi dari pegunungan Pisgah, suatu pegunungan atau dari pegunungan Abarim. Ya, suatu punggungan daripada pegunungan Abarim, namanya pegunungan Pisgah, dan puncak tertingginya adalah Nebo. Dari sini Musa dapat melihat sekeliling tanah perjanjian, di timur laut Gilead, di utara Dan, di barat laut Naftali, di barat Efraim, di tenggara Yehuda, dan di selatan Negeb. Ya, ayat 4 itu seluruh wilayah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub diperlihatkan Tuhan dari gunung Nebo, dan ini yang ditegaskannya kembali sesuai dengan apa yang mengilhamkan Musa. Roh Kudus menulis apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Kita mengingat janji-janji ini semua diberikan kepada Abraham di dalam kitab Kejadian. Yang menulis kitab Kejadian itu adalah Musa, ya. Yang menerima janji itu adalah Abraham. Dan Musa menulis itu karena ia diilhami oleh Roh Kudus, ya, sehingga dia bisa menyampaikan. Dan saat itu di hadapan matanya dilihat semua yang telah dijanjikan kepada Abraham, bahwa itu adalah wilayah-wilayah yang Gilead di utara dan di barat Naftali, Efraim, Yehuda, dan Negeb. Ayat 5 dan 6 mengenai kematian Musa di Gunung Nebo di tanah Moab, dikatakan bahwa Tuhan yang menguburkannya. Dalam kitab Yudas kita baca ayat 9, Yudas 1 ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi poin daripada Yudas ini adalah, yang menulis surat ini adalah sebetulnya mengatakan kalau kita berhadap dengan iblis itu jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan, jangan terlalu percaya kepada kekuatan kita sendiri. Ya, Mikael sendiri malaikat, ya, dia adalah penghulu malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, di antara para malaikat itu. Di dalam dia berselisih, dia tidak berani secara langsung menghardik apa itu iblis, ya. Kita mesti tahu iblis itu Lucifer adalah juga bekas malaikat, ya, jadi sebetulnya satu sepantaran dengan dia. Yang dikatakan Mikael itu adalah kiranya Tuhan menghardik engkau, ya. Tapi poin yang saya mau bawakan di sini dengan ayat ini adalah mengenai mayat Musa itu sendiri, ya. Eh, Apa itu mayat Musa itu adalah dipertengkarkan antara Mikael dengan iblis, ya. Karena kita tahu bahwa mayat Musa itu tidak diketahui di mana itu dia berada. Yang disampaikan kepada Yabnes adalah bahwa dalam berhadapan dengan iblis, orang percaya harus menggunakan hikmat. Ya, Mikael yang adalah penghulu malaikat berhati-hati dalam memperebutkan jenazah Musa. Klaim dari iblis akan jenazah Musa adalah bahwa sebagai seorang pembunuh, kita masih ingat di Keluaran 12, ayat 12, di mana Musa itu membunuh seorang Mesir sedemikian rupa sehingga dia harus melarikan diri, ya, ke Midian. Tapi dia adalah seorang pembunuh, ya, dan oleh karena itu dia tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebagai utusan Tuhan, Mikael tidak boleh juga menguburkan Musa di suatu lokasi yang tersembunyi. Musa harus dikubur di tempat kemana manusia bisa bersiara dan menyembahnya, yang berarti bahwa Musa ingin dijadikan berhala oleh iblis. Jadi iblis itu mempunyai dua alasan kenapa dia itu ingin memperebutkan mayat daripada Musa. Yang pertama, dia bilang Musa itu tidak bisa. Ya, Musa itu adalah milik iblis karena Musa itu tidak bisa masuk ke sorga. Sebab kenapa? Karena Musa itu telah melakukan pembunuhan yang jelas-jelas. Untuk pembunuhan itu hukumannya adalah mati. Di lain pihak juga iblis menghendaki agar Musa itu dikuburkan. Jadi seandainya iblis itu berhasil mendapatkan mayat Musa itu
yang dilakukannya adalah menguburkan Musa dengan harapan bahwasanya bila Musa itu dikuburkan, kuburannya sudah diketahui di mana itu berada, apa yang terjadi adalah orang akan berbondong-bondong menuju dan berziarah ke sana untuk nanti memuji dan menyembah Musa. Ya, jadi itu merupakan suatu penyimpangan daripada yang Tuhan kehendaki. Ya, Tuhan kehendaki supaya semua orang itu menyembah Tuhan sebagai Allah. Tetapi di sini yang ingin dilakukan oleh iblis itu bahwa karena Musa itu mempunyai apa itu perbuatan yang sangat heroik ya selama 40 tahun memimpin bangsa Israel, banyak pengagum-pengagumnya ya, dan pengagum-pengagumnya itu nanti akan mendewa-dewakan dia ya, dan oleh karena itu yang dikehendaki oleh iblis, dan nyatanya Tuhan tidak memperkenankan itu. Oleh karena itu tidak diketahui di mana Musa itu berada. Yang jelas Alkitab mengatakan bahwa memang ada perebutan antara Mikael sebagai penghulu malaikat itu dengan iblis ya, Yudas yang menulis itu di Yudas 1 ayat 9. Dan kita jadi lihat bahwa iblis itu tidak berhasil ya, karena lokasi kuburan itu sampai sekarang ini tidak diketahui. Dan juga di dalam kitab-kitab Injil, Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9, Markus 9 ayat 2 sampai dengan 10, Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36, bahwa akhirnya Musa dapat menjumpai Tuhan Yesus di lokasi gunung yang oleh para ahli dikatakan adalah di Gunung Hermon. Kenapa di Gunung Hermon? Karena gunung itu adalah gunung yang sangat tinggi. Tidak dinyatakan di dalam Alkitab bahwa gunung itu adalah bernama Hermon, tetapi gunung itu adalah gunung yang tinggi, dan Gunung Hermon memang adalah gunung yang tinggi. Dan di samping itu Gunung Hermon itu berdekatan dengan lokasi Kaisarea Filipi, yaitu berada di bagian utara di dataran tinggi Golan ya, karena sebelum peristiwa Tuhan Yesus, Musa dan Elia apa itu dilihat oleh para murid-muridnya, mereka itu melakukan pelayanan di Kaisarea di Filipi. Ayat 7 dan 8, Musa meninggal tidak dalam keadaan lemah ya, karena ia katanya berumur 120 tahun, tetapi dia tetap dalam keadaan baik, sehat. Dan ini terbukti ya, karena nyatanya dia mampu mendaki gunung. Ya, ini membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh sehat. Dengan kepergian orang yang memimpin mereka selama 40 tahun, kita bisa bayangkan betapa sedihnya bangsa. Dan oleh karena itu mereka berkabung selama 30 hari. Ayat 9, penumpangan tangan seperti yang dilakukan Musa atas Yosua merupakan suatu yang sangat signifikan di dalam dinamika kehidupan bergereja. Tumpang tangan berfungsi sebagai suatu pernyataan bahwa di hadapan Tuhan dan manusia, seseorang ditunjuk untuk menjalankan tugas melayani Tuhan dalam berbagai macam kegiatan di mana Tuhan ingin memakainya. Ya, dalam hal ini Musa bertumpang tangan atas Yosua sebelum ia menjadi pimpinan dari bangsa Israel. Ayat 10 sampai dengan 12, keistimewaan Musa di dalam peranan sebagai seorang nabi dan hamba Tuhan tidak bisa dilebihi oleh siapapun. Bagi orang Kristen, manusia yang melebihi Musa adalah cuma Kristus, ya, karena ia tidak pernah berdosa. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur terima kasih bahwa kami telah boleh menyelesaikan pembacaan untuk kesempatan ini ya Bapak, pada malam hari ini di Amerika dan pagi hari di Indonesia. Terima kasih Bapak. Ini semuanya dimungkinkan karena Engkau memperkenankan kami, mengizinkan kami untuk bertemu dan membahas dan mendengarkan perkataan-perkataan-Mu langsung dari Alkitab. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar supaya ini boleh menjadi suatu bekal dalam kehidupan kami, suatu kekuatan dalam kehidupan kami, dan juga suatu peringatan bagi kami bahwasanya sekalipun seorang yang telah memimpin 40 tahun dengan cakap dan dengan baik, bahkan engkau percayai untuk bisa melihat engkau dari belakang. Tapi nyatanya pada saat engkau harus memutuskan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang di mana dia memimpin 2,5 juta menuju ke sana, Bapak, engkau tidak memperkenankan, dan keputusanmu itu tetap. Dan Musa juga menerimanya.
Dan kami bersyukur bahwa kami boleh melihat itu. Itu bagi kami merupakan suatu peringatan ya, bahwa di dalam kehidupan kami, dalam hubungan dengan Engkau, kekudusan-Mu harus selalu kami sadari, harus kami selalu ingati. Sekalipun kami tahu bahwa dalam Kristus kami telah dikuduskan. Namun demikian, kekudusan-Mu tidak boleh kami remehkan. Kekudusan-Mu itu tidak boleh kami anggap sebagai sesuatu yang tidak perlu terlalu dipikirkan karena kami sudah diselamatkan. Jangan Tuhan. Inilah pelajaran yang boleh kami terima. Dan kami juga bisa melihat bahwasanya di dalam hari-hari terakhirnya Musa sekalipun tidak kau perkenankan, tapi dia melakukan tugas dengan baik. Dia menyelesaikan semua, dia membuat nyanyian, dia menyampaikan perkataan-perkataan yang kau hendak ia sampaikan kepada bangsa. Dan dia juga menyerahkan pimpinan itu kepada Yosua. Dan ini merupakan suatu contoh untuk diri kami sendiri. Pada saatnya kami sudah selesai menjalankan tugas kami, jangan kami bertahan terlalu lama dan kami mesti ikhlaskan bahwasanya tongkat itu harus diserah terimakan kepada pengikut yang nanti menyusul tanggung jawab yang kami telah pikul. Inilah merupakan pengajaran-pengajaran apapun posisi yang kami pikul atau kami punyai Bapak, biar kami menyadari itu bahwa tidak ada sesuatu yang tanpa akhir. Yang tanpa akhir adalah Engkau. Kami semua itu mempunyai saat dan saat yang itu Kau tentukan di dalam kami menjalankan hidup di bumi ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas pengajaran itu semua Bapak. Bolehlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tetap mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Dan untuk kitab Ulangan, kita sudah selesai membahasnya. Kalau boleh mengutip satu ayat dari Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, termasuk Musa. Dan satu generasi sudah harus mundur, Mazmur berapa? sudah harus hilang. Mazmur 116 ayat 15. Satu generasi sudah harus silam dan sebentar lagi kita akan masuk kepada generasi yang baru, tetapi disitulah terlihat kesetiaan Tuhan memimpin terus bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian bahkan sampai dengan hari ini. Sedih juga ya, aduh Musa akhirnya meninggal juga. Aduh. 40 tahun bersama. Tapi ya, gas. Iya, 40 tahun. 120 tahun umurnya, 40 tahun pertama di istana, 40 tahun kedua dia dalam pelarian, kemudian di situ dia bertemu dengan Yetro, 40 tahun ketiga dia membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya, ini pelajaran yang sangat penting ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, yang masih mengendarai mobil masih juga boleh bertanya, yang masih bekerja juga masih boleh bertanya. Silahkan, terbuka buat kita semua. Kelihatannya Ibu Saur ini ada komentar Ibu Saur? Silahkan Ibu Saur. Gimana komentar Ibu? Baiklah, sambil menunggu, barangkali saya mau sedikit bicara mengenai acara kita untuk minggu depan. Ya, minggu depan saya periksa karena ini yang kita baru selesaikan ini adalah 5 kitab ya, bukan hanya satu kitab, bukan hanya kitab Ulangan, tetapi kita menyelesaikan 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Ya, dan 5 kitab Musa ini adalah di situ di salah satu aspek daripada kelima kitab Musa itu adalah di mana hukum dinyatakan apa yang salah dan apa yang tidak salah, apa yang Tuhan perkenankan dan apa yang Tuhan tidak perkenankan, ya, atau yang disebut juga dengan hukum Taurat, ya. Hukum Taurat itu ini tercantum semua di dalam kelima kitab ini.
dan tidak satu orang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat yang Tuhan ingin ditaati oleh semua manusia dan juga orang Israel, tapi tidak ada satu manusia bisa mengapakan mentaatinya, dan oleh karena itu sebagaimana telah direncanakan oleh Tuhan dibutuhkan seorang juru selamat karena dosa itu tidak bisa bertemu dengan kudus, ya, dan oleh karena itu karena itu kalau bisa menaati Taurat itu sepenuhnya, orang itu adalah sungguh-sungguh orang kudus, dan kalau orang tidak bisa menaati sekalipun 99,99% dari Taurat itu dia bisa jalankan, tetapi kalau yang persentase yang kecil itu dia tidak bisa, dia tetap tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang penting, bagaimana apa itu Tuhan itu membuat tolak ukur, yaitu hukum Taurat. Di samping itu Tuhan juga membuat suatu rencana sehingga orang itu jangan karena hukum Taurat itu akhirnya hanya bisa dinyatakan bersalah, ya, karena tidak ada satupun orang yang tidak bisa sampai tidak bersalah, hanya Yesus. Nah, oleh karena itu, dan itu Tuhan tidak inginkan. Jadi harapan saya adalah nanti kita bisa mendapatkan suatu pemahaman yang jelas bagaimana secara menyeluruh kelima kitab itu saling kait mengait, dan akhirnya itu mengantarkan kita kepada Tuhan Yesus, ya. Dan kita lihat juga salah satu ciri daripada ini adalah bahwa Tuhan itu menggunakan satu bangsa, ya, satu bangsa yang disebut bangsa Israel, ya, yang seringkali itu mengundang banyak salah pengertian yang mengenai Israel itu, ya, kok Tuhan itu apa itu eh, memilih-milih Israel sebagai bangsa pilihannya. Apakah itu masih berlaku bagi kita orang Kristen? Apakah itu sudah hanya untuk masa perjanjian lama dan bukankah ini dan bukankah itu, ya. Jadi saya hendak memberikan suatu pemahaman yang harapannya adalah kita bisa bertanya jawab dengan lugas, ya. Sehingga akhirnya harapan saya adalah pemahaman kita itu kental, sehingga kalau kita bertemu dengan orang-orang mengenai setidak-tidaknya kelima kitab Musa ini, kita mempunyai suatu pengetahuan yang cukup baik, ya, cukup baik bisa menjelaskan sehingga salah pengertian itu bisa dihindari, ya. Dan kalau enggak kita hanya numpang lewat saja. Dan harapan itu saya satu sesi itu tidak akan makan waktu terlalu lama mestinya, tetapi kalau bisa kita fokus kepada kelima buku itu sebagai suatu kesatuan, saya kira itu akan sangat membantu untuk kita nanti masuk di dalam kitab-kitab selanjutnya, di mana kita lihat bagaimana seringkali itu kehidupan apa itu kehidupan kerohanian daripada bangsa Israel itu seringkali kita lihat adanya kegagalan di situ. Namun demikian kita lihat juga bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan mereka. Ya, jadi ini merupakan satu hal yang bisa kita perjelas dengan membahas kelima kitab itu sebagai suatu ketuhanan. Itu saja, Bu Mutiara, yang saya tanya jawab, jalan aja terus mengenai apa yang kita telah bahas segini jauh. Tapi sebagai Baik, terima kasih review Pak aja. Bara. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya khusus untuk 32 sampai dengan 34 ini dulu? Silahkan. Atau mau memberikan Eh, komentar juga boleh. Oke, saya Ya, cuma Pak Niki, bertanya. silahkan Pak Niki. Jadi saya mau bertanyanya dari Ulangan 32, pasal yang tadi Bapak rangkumkan dari 27 sampai 35. Itu yakni adalah Israel sebagai proyek contoh. Ya, betul. Artinya pengertiannya lebih mengarah kemana Pak ya proyek contoh itu? Oke, maksud saya proyek contoh begini, ya. Sebelum ada Israel ada banyak bangsa-bangsa lain, ya. Ada bangsa Aram, ada bangsa Het, ada bangsa apa itu Kush, ada bangsa eh, apa itu bangsa Babel, ya. Dan ini semua bangsa Asyur, itu semua adalah bangsa-bangsa yang ada, ya. Nah, bangsa yang kita mengerti bahwa itu terjadi setelah kekacauan di Menara Babel itu, ya. Jadi kita lihat, nah, itu satu kenyataan dari adanya bangsa-bangsa yang beragam-ragam karena hukuman dari. Di lain pihak kita mesti ingat
bahwa Tuhan pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, dia tetap ingin bersekutu dengan manusia, ya. Tapi Oke. Tuhan tidak bisa bersekutu dengan dosa. Saat Adam dan Hawa itu melanggar peraturan Tuhan atau larangan Tuhan untuk memakan buah dari pohon yang terlarang itu, ya kemudian manusia jatuh dalam dosa. Berarti Tuhan terpisah dari manusia, manusia terpisah dari Tuhan. Dan Tuhan tidak inginkan itu. Oleh karena itu kita masih ingat di di Kejadian 3 pada saat Tuhan berbicara dengan Adam, Hawa dan ular itu, ya kan apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang pada anak keturunanmu akan nanti merumpukan kepala apa itu daripada ular, dan kepada ular dikatakan engkau akan menggigit merumpukan tumit daripada keturunan perempuan ini. Ya, jadi ini apa nih artinya? Ya kan akan terjadi suatu konflik. Ya akan terjadi suatu konflik. Nah, itu bukan hanya kata-kata. Konflik itu bagaimana perwujudannya itu mesti berwujud. Ya bukan hanya omongan dengan omongan dan terus kita katakan oh ya itu ayat. Tapi itu berwujud. Nah, terwujudnya itu adalah pada saat Tuhan pada waktu mau mengimplementasi rangka penyelamat apa tuh rencana penyelamatannya dengan membentuk suatu bangsa. Ya, dia membentuk suatu bangsa dibikinlah yang sebetulnya akan merupakan bangsa untuk seluruh umat manusia seperti itu. Ya, jadi pada waktu Tuhan menciptakan bangsa Israel, itulah disebut Tuhan menjadikan Israel sebagai proyek contoh. Dan nyatanya, ya kan, semenjak Tuhan Yesus Tuhan Yesus menugaskan Rasul Paulus, itu yang terjadi. Ya kenapa? Karena Rasul Paulus melakukan pekabaran Injil ke seluruh bangsa di luar Israel. Ya, dan itulah pertumbuhan dan dia yang mendapatkan pemahaman pertama mengenai gereja yang pada awalnya itu merupakan suatu misteri. Ya, gereja itu mencontoh, meneladani daripada hubungan Israel dengan Tuhan. Ya kan? Hubungan Israel dengan Tuhan makanya banyak misalnya dilarang membunuh dan hal-hal seperti itu merupakan bagian daripada pemahaman gereja juga. Ya, dan gereja itu tidak hanya berada di satu negeri di antara orang-orang Israel saja. Gereja itu seluruh mendunia. Ya kan? Dan oleh karena itu ya kita lihat di mana Israel itu merupakan suatu proyek contoh yang kemudian apakah diaplikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh umat manusia dalam bentuk yang berbeda yaitu di dalam bentuk yang gereja gitu. Tapi di mana kita mengingatkan kita mengingat bahwasanya Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu apa yang dia lakukan? Kapan dia disalib? Dia disalib sehari setelah dia melakukan perjamuan dengan murid-muridnya yaitu memperingati Paskah. Paskah itu adalah suatu peristiwa Yahudi yang kita sudah baca itu di Keluaran 12 pada saat mereka keluar dari Mesir. Tuhan itu Yesus itu orang Yahudi, orang Israel, ya kan? Dan semua kebiasaan Tuhan Yesus itu disunat. Kita tahu dia di hari ke-8 dia disunat. Ya kan? Sekarang kita juga disunat di apa tuh sebagai laki-laki tapi disunat hati kita. Ya kan supaya kita bisa menerima apa itu firman dari Tuhan itu bisa membuat kita bisa meresponi rencana Tuhan dengan kita pribadi ya dengan baik karena kita sudah tidak lagi mempunyai kekebalan atau apa itu callous itu suatu kekerasan hati ya karena kita telah mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, hal-hal seperti ini merupakan sebagai apa saya katakan bahwa Israel itu sebagai proyek contoh untuk umat manusia. Kira-kira menjawab ya Pak Niki ya. Oke, Pak. Oke, ya. Paham. Masih kurang jelas nanti saya bisa terangin tapi saya kira nanti itulah kurang lebih. Nanti akan saya liputi lagi di dalam pertemuan kita hari Selasa depan ya dan itu akan tanya jawabnya bisa lebih saya kalau bisa ya lugas lah nggak apa-apa. Hari ini nanti akan memberikan juga apa itu bekal untuk Bapak Ibu ya di dalam menjelaskan apa yang telah Bapak Ibu baca sejauh ini dan akan juga mempermudah ya kan apa itu bacaan-bacaan kita selanjutnya begitu yang akan masuk di dalam kitab sejarah kitab raja-raja dan kemudian kita para nabi gitu ya gitu begitulah kira-kira Ibu Mutiara. Ya,
Terima kasih Pak Bara. Silahkan yang lainnya. Kalau ada yang mau bertanya, komentar juga boleh. Ya. Ibu Tiur, ada komentar. Banyak sih Bu, udah Banyak. Pak dari Charles Mente juga boleh. Lara nih Muhammad bilangan-bilangan. Banyak Ya. hal yang kita dapat ya Bu. Bagaimana Tuhan itu juga yang sudah daerah orang Israel itu dia yang sudah menentukan ya Ya, betul, di sebelah ini, di sebelah ini. betul. Sekarang kita tahu negara Israel itu memang luasnya apanya semua bangunannya apanya gitu Pak ya, semua temboknya segala macam sebelah sana eh, dari kedua belah suku itu udah dibikin Tuhan ini di sini di sini. Makanya mereka sampai sekarang bisa klaim kalau tanah Israel itu adalah tanah mereka gitu. Betul, Ya. betul. Cuma negara itu kayaknya ya yang Iya, yang betul yang Tuhan tentukan batas-batasnya. Ya, gitu. betul. Jadi nggak bisa diganggu juga. Kekuatan. Sekarang ini Bu Tior itu masih sebetulnya belum 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 rampung. Ya, karena kalau kita mau mengetahui secara jelas batas-batasnya itu pernah kita bahas waktu kita bahas Keluaran 15 kalau saya nggak salah. Nanti barangkali besok juga akan saya atau Selasa depan saya bisa munculkan lagi petanya. Inilah yang Tuhan rencanakan dan kemudian inilah petanya hari ini dan kita akan lihat peta di antara misalnya pada waktu Raja Saul, pada Raja Daud, pada waktu Raja Salomo gitu ya. Inilah petanya daripada Israel. Jadi kurang lebih paling nggak ada 5 peta lah di mana kita. Tapi batas-batas yang Tuhan sendiri tentukan kepada Abraham itu jelas. Itulah yang dicantumkan di Keluaran 15 ayat 18 gitu. Itu dicantumkan di situ semua. Dan saya kira nanti itu bisa dibaca. Tapi nanti akan saya cover nanti minggu depan hari Selasa gitu Bu. Nah memang belum dipenuhi. Tapi ya ini sebagai apa ya? Sebagai apa? Sebagai tambahan untuk memperkuat barangkali keyakinan kita bahwa itu akan terjadi sekalipun sekarang ini belum. Kita mesti ingat pada saat pertama-tama Israel yang modern ini memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1948, pada saat itu Israel itu masih sangat kecil, ya. Tapi sekarang Israel sudah memiliki apa dataran tinggi Golan yang barusan kita bicarakan merupakan bagian dari apa itu bangsa Ruben, Gad dan Simeon dan Manase, ya kan, yang tadinya tidak dimiliki, tadinya itu milik Syria, ya. Dan kita lihat juga bagaimana Yerusalem yang tadinya itu masih dipegang oleh Yordania itu apa itu dikuasai oleh Israel sekarang keseluruhan Yerusalem. Jadi hal itu kita lihat adanya suatu progression ya, ada suatu kemajuan gitu daripada saat mereka baru memproklamasikan. Jadi tidak mustahil ya saya yakin lah berkali saya bilang tidak terlalu hati-hati pasti ya apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab sebagai firman-Nya beginilah batas-batas Israel pasti itu akan terjadi. Pertanyaannya kapan ya itu saya kira pembahasannya akan ke sana kemari jadinya lari tapi ya kayak membatasi diri kepada akhirnya saya kira itu akan terjadi sesuai yang Tuhan nyatakan itu di dalam Kejadian 15 itu akan merupakan batas-batas Israel yang sampai hari ini belum mereka dapatkan itu gitu ya. Prosesnya bagaimana ya kita lihat apakah mudah-mudahan dengan cara yang damai tapi saya kira itu nggak akan terjadi karena masih ada yang kita sebut nanti sebagai suatu masa kesengsaraan besar ya, masa kesengsaraan yang harus dilalui sebelum itu benar-benar bisa terpenuhi. Kira-kira gitu Ibu Tiur. Udah saya bikin bingung ya Ibu ya, maaf. Jawabnya pertanyaannya gimana jawabnya Bian. Tapi itu saya hanya memberikan jawab berdasarkan Alkitab. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Tapi kita akan liputi, kita akan cover kok. Dan itu akan sering kita ulang-ulangi. Jadi akhirnya barangkali akan akhirnya pahamlah dengan sendirinya itu. Paham dengan sendirinya. Gitu. Silakan ada yang lain. Tapi ya.
Pak Bara, Ya, itu ini Pak 12 siapa suku. nih? Pak Niki ya? Pak Nah, Bangun. Bukan, Pak ya, Bangun. Oke, ya ya. silakan Pak. Apa 12 suku Israel itu masuk ke tanah Kanaan apa? Tadi Eh, mula-mulanya Pak Bara bilang Simeon oh, Simeon Simeon masuk, dia dilebur di dalam suku Yehuda. Jadi oh karena kecil ya, terlalu kecil untuk didapat apa itu batas-batas khusus. Jadi barangkali dia seperti suatu kecamatan lah di Yehuda gitu, instead of sebagai suatu gitu. provinsi barangkali atau suatu wilayah Hmm. kesukuan tersendiri. Dia dapat suatu wilayah yang sangat kecil gitu di dalam dan itu nanti kita baca, bisa tolong baca Yosua 19 ayat 9. Yosua 19 ayat 9. Yosua atau 9 ayat 19 ya. Bentar ya, lihat dulu. Siapa? Ayat berapa? Ayat 9. Ayat 9. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Nah, itulah kira-kira dapat Pak. Jadi bangsa 12 suku masuk semua. Masuk semua ya. Termasuk Simeon. Ya, cuman itulah penjelasannya kenapa. Karena Simeon terlalu kecil. Ya kan kita lihat waktu di dalam bilangan itu. Ya kan, nanti saya akan tampilkan lagi hari Selasa depan supaya ada refreshing lah gitu ya. Itu Iya. sebelum kita masuk dalam kitab Yosua gitu. Ya, ada lagi Pak. Iya. Ulangan Silakan. 33 ayat 24. 3324 ayat 3, ulangan 33 ayat 24. Iya. Jadi tentang Aser, ia berkata, diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Minyak ini minyak wangi atau minyak zaitun atau minyak Iya, apa coba? itu yang pengertian saya begitu, yaitu minyak-minyak yang seperti apa itu dilakukan oleh Maria itu ya kepada Tuhan Yesus ya, dia jadi sampai kakinya itu diminyaki gitu. Sebagai suatu Berarti apa tuh suatu berarti penghormatan lah untuk. penghormatan ya. Iya. Ya, satu kehormatan untuk saya. Jadi Iya. Tuhan menjanjikan suatu seorang tokoh perjanjian baru dari suku Aser itu adalah kita ketemuan di dalam adalah Ana. Saya nggak tahu masih ingat apa enggak tokoh Ana itu perempuan yang pada waktu Iya. dia dan Yusuf itu membawa Kristus Yesus itu ke Bait Allah, dia ketemu dua orang tua, satu Simeon, satu Ana. Ana kalau di Ana, Ana Ana. itu adalah dari Ana ya. Ana itu dia adalah dari keturunan Asher gitu. Tapi dia adalah janda yang sangat miskin justru ya, sangat tua lah, bukan janda miskin. Dia janda yang sangat tua, lama dia tidak menikah setelah menjadi janda gitu. Tapi dia selalu Hmm. apa itu selalu rajin ke Bait Allah, dan pada waktu dia ketemu dengan apa itu senang sekali dia waktu ketemu dengan Yesus. Nah, itu dari suku Asyar tuh Pak. Iya. Ya, jadi suku itu masih ada juga. Ya, nyatanya Iya. setidaknya dalam perjanjian baru gitu. Karena di sini berkatilah Aser antara anak lelaki. Ya. Iya. Dan kedua belah suku itu mereka masih akan berperan di kemudian hari. Kembali lagi kalau kita baca Wahyu 7 yang 144.000 itu. Ya kan, 144.000 itu semua itu adalah orang-orang Israel. Ya dari kedua belah suku termasuk suku Asher, suku Gad. Yang missing di situ malah suku Dan. Di sini suku Simeon yang nggak ada, tapi nanti itu suku Dan yang nggak ada. Dan itu pun ada alasannya tersendiri lagi. Ya karena Dan itu adalah pusat penyembahan berhala. Jadi dia tidak mungkin bisa ditugaskan tuh untuk melakukan pekabaran Injil. Tapi dia akan selamat juga akhirnya. Kita baca Yeskiel gitu. Jadi ini kedua belah sukunya itu ada yang datang dan tidak apa itu dan tidak kelihatan, tapi pada akhirnya itu akan lengkap. Dan bahkan pada waktu kita lihat di apa itu di
Wahyu 21 atau Wahyu 22 ya mengenai apa itu gerbang-gerbang apa itu bergerbang-gerbang mutiara dan lantai-lantai ya. Ya, ya, itu yang semua itu adalah ke-12 suku dan ke-12 rasul. Namanya dicantumkan di situ di surga gitu. Jadi ini ya, jadi kedua belah suku itu utuh ya. Tuhan memilih dan mereka tuh selalu sebagai suatu itu ya, satu apa tuh entitas yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Ya kan kalau Iya. bangsa-bangsa yang lain yang dekat dengan Tuhan itu disebut gereja kan. Jadi seluruh bangsa Iya. itu masuk di dalam satu kesatuan yang berhubungan dengan Tuhan yaitu disebut gereja. Kalau bangsa Israel mereka secara etnis tetap apa itu tetap utuh dan dipertahankan Tuhan. Karena kembali lagi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu. Oke, Oke. udah Pak Bangun, saya Pak. Ya, sudah. Ya. Ayat 33 ayat 29 Pak. 33 ayat 29. Ya, saya bacain lagi Pak. Silakan, silakan. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ya. Jadi buat saya, amin, dan akhirnya dinyatakan Pak, ini jadi kalau ini futuristik, Israel luar biasa nih Pak di itu ya terhadap maksudnya quote unquote perang lawan Iran. Ya artinya mereka benar-benar dinyatakan seperti ini Pak ya sebenarnya hingga saat ini. Ya. It's a victory for Israel actually Pak. Ya, ya. Ya, tapi jangan lupa ini kita baca, tapi kalau kita ingat ya, semenjak tahun 586 sebelum Masehi, ya kan, itu adalah saat di mana apa itu benteng terakhir dari Israel itu adalah kerajaan Yehuda. Ya, kita ingat 10 dan 2 kan. Yehuda dan Benyamin satu kerajaan, terus ke 10 suku yang lain itu mereka kerajaan utara atau kerajaan Israel namanya atau kerajaan Samaria. Ya, itu 10 suku. Ya dengan berbagai macam raja seperti Ahab dan lain sebagainya itu ya. Kemudian kita baca juga mengenai kerajaan Yehuda yang semua itu adalah keturunan Raja Daud. Oke, ya itu dan dua. Kemudian kita lihat tahun 722 sebelum Masehi itu yang terjadi adalah yang 10 suku itu diserbu oleh negeri Asyur. Diserbu oleh negeri Asyur dan kemudian itu penduduknya ribuan orang itu dibawa ke Asyur dan kemudian mereka disebar ke seluruh jajahan Asyur. Di lain pihak ada orang dari jajahan Asyur itu ditaruh di apa itu di kerajaan Israel yang 10 itu dan kemudian mereka bercampur baur dengan orang-orang Israel yang lokal itu akhirnya mereka sudah tidak lagi sungguh-sungguh orang Israel sudah bercampur. Nah, tinggal yang dua suku ini. Nah, itu terjadi 150 tahun kemudian di mana mereka itu kemudian dibuang ke Babel, tapi 70 tahun kemudian mereka utuh dan kembali ke Yehuda. Tapi semenjak tahun 586 itu sekalipun mereka kembali ke Yehuda, mereka merupakan bahagian daripada jajahan. Ya, tadinya jajahan Babel, kemudian jajahan Media dan Persia, kemudian jajahan dari Yunani, kemudian jajahan dari Romawi. Ya, tidak pernah mereka merdeka. Ya, seterusnya sampai kemudian bangsa Israel itu diusir dari Israel. Nah, mereka sampai mesti menggembara di berbagai macam penjuru dunia. Baru tahun 1948 baru mereka bisa kembali ya ke tanah ini yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi kita lihat sekalipun ayat yang tadi Pak Niki kutip 33 ayat 29 itu menyatakan mereka, tapi pada saat mereka lagi menderita, mereka kayaknya nggak yakin juga bahwa itu akan terjadi sekalipun ya mereka harus mempertunjukkan iman mereka dan di dalam khususnya di dalam acara-acara seperti Paskah ya pada waktu mereka merayakan Passover itu mereka itu selalu mengatakan tahun depan kita akan melakukan ini di Yerusalem. Jadi itu merupakan
selalu dia punya toast kalau mereka mengangkat meminum menyambut hari Passover itu yang mereka selalu sulang ya, mereka sulang dengan mengatakan tahun depan kita akan merayakan di Yerusalem dari abad ke abad ke abad ke abad ke abad ke abad sampai akhir itu bisa menjadi kenyataan tahun 1948. Begitu Pak. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu cepat atau lambat itu akan membuat sesuatu yang dijanjikan itu menjadi kenyataan. Ya, Ya, ya. ya kan? Begitu. Ya, tapi itu tidak selalu dialami. Seperti juga kita lihat mengenai kelahiran Kristus. Ya, mengenai kelahiran Kristus itu kita pertama kali dengar itu berkali zamannya Yesaya bisa yang secara populer. Ya kan Yesaya 9 ayat 5 dan 6 seorang anak telah lahir dan lain sebagainya itu. Ya kan tapi itu baru terjadi. Ya kan ratusan 700-an tahun kemudian ya di mana Tuhan Yesus akhirnya lahir ya menjadi kenyataan lagi gitu ya. Demikian juga untuk kita orang-orang percaya makanya saya rasa kita selalu sih mempunyai suatu perspektif seperti itu bahwa sekalipun kelihatannya seperti misalnya di Indonesia orang Kristen nggak punya banyak itu tidak mempunyai banyak peranan gitu ya kan. Tetapi kalau kita baca Alkitab itu peranan dari orang Kristen itu sangat besar nantinya ya kan, karena suatu ketika ya dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita itu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di bumi, memerintah setelah menjalani kehidupan ini ya kan. Setelah menjalani kehidupan ini semua ya kita akan mati atau ada yang diangkat, tapi setelah itu 7 tahun kemudian kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Itu dijanjikan di Alkitab ya kan. Dan saya kira oleh karena itu kita sebagai orang-orang Kristen itu harus mempunyai ketahanan ya kan, dan mengingatkan kepada teman-teman Kristen kita untuk jangan gampang jadi mualaf ya kan, karena mereka jadi mualaf tuh mereka sendiri yang rugi gitu kan. Mereka pikir mereka dapat kontrak, dapat kedudukan, dapat promosi jadi profesor di perguruan tinggi gitu, atau jadi dapat jabatan-jabatan atau dapat beasiswa gitu ya. Tapi sebetulnya itu terlalu murah. Mereka menjual seperti Esau menjual hak kesulungannya gitu. Terlalu murah ya. Dan itulah saya kira peranan dari Bapak Ibu juga di dalam mendalami firman Tuhan ini ya, untuk bisa menguatkan teman-teman yang mau jadi mualaf itu. Jangan ya terserah lo deh, kalau lo mau ya apa boleh apa boleh, itu pilihan lo. Cuman gue cuma bilang jangan jangan sebatas itu aja gitu loh ya, lebih meyakinkan karena kita ngomong mengenai suatu masa depan yang tidak berkesudahan, ada masa kekekalan ya kan. Dan dengan demikian apa yang kita dalami ini tuh benar-benar berbuah kan. Jadi bukan merupakan Ya. semata-mata pengetahuan ya, tetapi itu juga merupakan buah di mana kita bisa apa itu menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan serta berita Injil itu bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Begitu Pak Diki. Ya, jadi komen saya sebenarnya lanjutnya di sini Pak, cuman memang ini dinyatakan Pak ya, memang Ya, dinyatakannya itu dalam menjilat kepadamu. ya, Itu berarti tekanannya kencang sekali Pak. Jadi memang kalau kita kalah bener gitu ya, sama betul. Israel. Takluk habis. Ya, Ya. betul. Tapi kalau misalnya Pak. mengharapkan atau memperkirakan bahwa dalam perang Israel itu akan terjadi di mana Ayatollah itu akan ngejilat kakinya Benyamin Netanyahu, saya rasa itu barangkali salah interpretasi dari ayat ini. Itu salah interpretasi. Karena Tuhan kita itu tidak mau mengangkat Benyamin Netanyahu sebagai seorang dewa gitu. Ya kan dia hanya seorang perdana menteri yang memikirkan negaranya aja. Ya kan tetapi dia tidak sampai harus Ayatollah apa itu Khamenei itu Wajtabah itu untuk datang menjilat kakinya gitu. Iya. Jadi saya langsung ke poin aja dalam hal ini ya. Nanti kalau nggak terjadi katanya apa kakinya dijilat berarti ayat Alkitab salah dong. Nggak gitu. Ya Pak kan? Bara larang Pak, untuk Pak Bara larang Pak. Tadi saya mau kayak begitu Pak, saya mau suruh mereka jilat kaki saya. Kenapa? Suruh jilat Untuk Bara kakinya. peringatin belum tentu terjadi gitu. Pak, Saya juga nggak berani terjadi. nanti. Tapi belum tentu dalam perang ini. Jadi kalau ini tidak terjadi, jangan terus mempertanyakan keabsahan daripada Ulangan 33 ayat 29 gitu.
Tetap absah itu Oh, firman Tuhan itu. Jangan itu diukur Pak. kebenaran itu dengan jilat tidak jilatnya ayatollah kan gitu kan. Oh, aman. Gitu. Iya Pak Moritz, silakan Pak Moritz atau Ibu Tina barangkali. Baik Pak Bara, saya mau minta di-clearkan masalah tentang sosok Musa, kematiannya di ayat 30, pasal 34. Lalu matilah Musa, ayat 5-nya, terus yang 6 ayatnya, dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tanah Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Terus Ya, yang menjadi ini saya Pak, kan dia tidak tahu kuburnya sampai hari ini Pak. ya, Terus ada malaikat Mikael dan iblis berebut ingin mengambil jenazahnya atau kuburnya. Apakah itu maksud Yahweh Bapa supaya tidak ada yang menduakan dia Pak, sehingga dia tidak ada yang mengetahui sosok Musa di mana, supaya tetap menyembah Yahweh gitu Pak. Terima amin. kasih Pak. Betul, itu tepat Pak. Itu juga ada itu satu penafsiran Jadi yang saya misteri bisa Pak, terima. misteri. Ya, saya bisa menerima itu sekalipun saya tidak lihat adanya ayat-ayat yang menyatakan itu, tapi logiknya demikian, ya kan? Sebab kalau misalnya kita apa itu taruh misalnya Musa dikuburkan, inilah kuburan pemakamannya barangkali dibikin segede apa kita nggak tahu, ya kan. Menjadi kayak mausoleum gitu, kayak Taj Mahal barangkali begitu kan, yang Ya, itu semua akan orang berbondong-bondong ke sana dan mengatakan betapa hebatnya Musa dan lain, akhirnya Musa yang menjadi seolah-olah dewa, betul, dan itu dilakukan misalnya di dalam suatu gereja tertentu ya, mereka di mana mereka menyembah seorang bunda gitu ya. Bahkan seorang ya, Buddha itu dianggap lebih hebat daripada juru selamat gitu kan. Nah, saya kira ini apa dipertanyakan ya kan, karena itu kan sebetulnya pendewaan daripada seorang manusia. Ya kan, dia bukan ilahi, dia hanya melahirkan, Tuhan memakai dia sebagai sebagai apa itu penghantar supaya juru selamat manusia itu bisa sungguh-sungguh mengalami penyaliban untuk menebus dosa-dosa umat manusia gitu. Tapi kita lihat ada suatu kelompok gereja itu yang menyembah dia, ibunya ini, yang hanya sebetulnya merupakan suatu apa itu apa itu alat oleh Tuhan untuk melahirkan seorang itu juru selamat itu disembah mereka sebagai, kadang-kadang mereka mengatakan kita jangan langsung ke Yesus, kita ke ibunya aja dulu. Ya, ibunya ntar bisa menggugah dia seperti pada waktu itu menggugah itu untuk bikin anggur jadi air jadi anggur begitu kan, gitu ya kan. Ya itu, dan mereka menyebut dia itu sebagai Ratu Langit, bukan Ratu Langi, Ratu Langit pakai T. The Queen of Heaven gitu, the Queen of Heaven. Bukan the Saya Queen of Langit. intermezzo. Saya intermezzo tadi waktu Pak Maurits bilang Musa tidak diketemukan tempatnya, Pak Niki langsung menghilangkan wajahnya. Tapi karena menunggu-nunggu, menunggu-nunggu tidak ada Tadi kan yang saya sebenarnya menyapa, sama, sekarang tapi Pak Niki mengeluarkan lagi wajahnya supaya tidak ada yang berebut. maksudnya kan saya mirip sekali sama Pak Moris. Cuman dia nyarinya maksud. Kalau Kenapa saya Pak dalam Diki? Pak Niki ya, bisa aja pertanyaan deh. sama menuju ke sana pasal ke ayat 6-nya. Jadi maksud saya kalau Pak Moris ke maksud dan tujuan Pak, supaya dia tidak menyalahi gitu ya Betul, penyembahannya kepada. betul. Saya, ya betul itu. Ya, Betul, Pak supaya Moris jangan memang didewa-dewakan dia. suka merendah dia Pak Moris. Jadi kalau saya kepada ya sekarang jadi saya agak mulai mengerti gitu karena maksud dan tujuannya, jadi mestinya terjawab pertanyaan saya karena saya cuma memasalkan permasalahan arkeolognya Pak. Kok di kubur pasti nggak cuma 2 orang Pak, yang kubur kan banyak. Iya. Jadi seolah-olah pengertiannya nggak diceritakan sampai dengan saat ini, bahkan saat ini tidak, saat ini kan saat itu Bible ditulis ya Pak. Tapi kalau sampai sekarang ya saya nggak tahu, mungkin udah ada yang ketemuin atau sampai sekarang memang dinyatakan tidak ada.
artinya kan dari mulut ke mulut kan sampai ya Pak? Enggak. Sekarang saya tanya, tolong Pak Niki tolong baca lagi ayat 6 itu. Tolong baca lagi ayat 6. Ya. Tiga berapa tadi? 34 Ayat ya? 34 ayat 6. Pak Niki. 34 Dan ayat 6. ya, dan dikuburkannya lah dia di Nya itu suatu siapa? lembah. Huruf kecil apa huruf besar nya? Huruf Nyanya itu besar. besar, Pak. Biasanya kita kaitkan itu dengan apa tuh kalau huruf besar? Tuhan Allah. Tuhan. Jadi Tuhan yang Allah. menguburkan dia, Pak Niki. Oh. Kalau Tuhan yang menguburkan dia, apakah bisa ada saksi? Iya. Ya kan? Oh, Tuhan yang iya. menguburkan dia. Bukan manusia yang menguburkan dia. Ya kan? Wah, Dan udah ini dah. yang saya kira ini Nuntut ya, Pak ya. Nuntut dah. Udah nggak bisa nuntut deh. Udah terjawab Pak ya. Ya, nggak bisa. Ya kan? Tuhan yang lawan. Dan itulah perebutan antara Mikael dengan iblis. Mikael itu Ya. kemungkinannya kalau kita bilang Yudas mengatakan bahwa ada antara Mikael dengan ini pun begini, antara dengan iblis. Ya kan? Di Ulangan kita baca Tuhan yang menguburkan Musa. Jadi berarti Mikael sebagai malaikatnya Tuhan menang lawan iblis. Jenazah daripada Musa itu didapatkannya dan dia kemudian menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Maka Tuhanlah yang menguburkan Musa. Jadi dua ayat itu mesti kita rendengkan bersama sehingga akhirnya dapat pengertian dan gambaran yang lebih clear gitu, lebih jelas. Itu maksudnya saudara kenapa tadi gambar saya hilang? Sebetulnya Pak Niki harus dengar waktu Pak Bangun Harahap cerita bahwa sampai hari ini waktu beliau pergi ke Israel pun tidak bisa mendapatkan makamnya Musa. Begitu ya Pak Bangun ya? Iya. Oh. Tapi makamnya Harun saya lihat. Iya. Di Gunung Hor ya? Iya. Tapi kita nggak pergi ke makamnya Harun. Kita hanya lewat di bawahnya. Itu dia temboknya itu kayak bersinar gitu. Tembok pemakamannya Harun itu bersinar gitu. Karena nggak ada schedule kita mau ke sana. Kita cuma ditunjukin aja itu makamnya Harun. Tapi kita nggak ada schedule ke sana karena ada schedule yang lain penuh itu padat gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi kita ke makamnya Raja Daud. Oke. Kalau Raja Daud itu kan sudah kayak didewakan juga. Iya, dewakan juga betul. Iya, mau lihat makamnya saja ngantri masuknya ke dalam. Aduh, betul. ampun deh. Itu makan waktu banyak. Iya. Dan nanti ada semacam daun-daun apa itu wangi-wangian dibagiin sama petugas di sana. Petugas orang Yahudinya dibagikan. Memang wangi banget itu daun, nggak tahu daun apa itu. Nanti kita bukan harus memberikan persembahan lah itu disarankan ke sana. Begitu. Jadi makamnya Raja Daud itu kayak ada peti jenazah gitu. Tapi indah sekali ininya peti jenazahnya gitu. Peti jenazahnya. Iya. Tapi dia tidak dijadikan mumi ya Pak ya? Tidak dijadikan sebagai mumi ya seperti Mesir itu. Tidak, cuman peti jenazahnya aja yang kelihatan. Muminya nggak kelihatan. Terus di luarnya itu kan ada Raja Daud lagi main apa? Kecapi. Kecapi. Iya. Gitu. Ya betul itu semua itu memang dikhawatirkan, makanya juga saya kira demikian juga dengan tabut perjanjian ya, tidak diketemukan sampai sekarang di mana tabut perjanjian sampai itu sekarang. Banyak cerita ya kan, nanti waktu kita masuk dalam kitab Yeremia barangkali kita bisa baca lagi itu apa yang terjadi ya dengan tabut perjanjian. Tapi yang jelas kita baca di kitab Raja-Raja mengenai apa itu yang ular tembaga. Ya kan? Iya. Ular tembaga itu yang disembah-sembah dan akhirnya oleh Raja Hizkia
ya kan itu dibuang malahan. Ya kan karena itu orang anggap sebagai jimat, padahal pada waktu Ya. zamannya Moses kan bukan untuk itu, bukan dijadikan sebagai jimat sebetulnya kan. Tapi kalau Tapi jimat berarti sudah beralih ya kan dari penyembahan kepada Yahweh ya kan menyembah pada alat gitu kan. iya, Mm-mm. Jadi tapi itu memang makanya tokoh-tokoh itu barangkali begitu saja ya hilangnya gitu, tidak ada apa itu, tidak ada bekasnya yang berarti kita bisa ziarahi gitu untuk karena takut eksesnya, itu eksesnya itu adalah begitu penyembahan ya kan. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bila tidak ada lagi, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kita akan ketemu nanti hari Selasa yang akan datang. Mari kita satu di dalam doa. Boleh saya minta kesediaan dari Ibu Saur untuk pimpin kita dalam doa? Boleh ya, Bu? doa penutup. Ya, doa penutup. Aduh, mari Sekaligus kita tolong doakan itu, Bu, tadi ada titipan dari Pak Niki, gempa bumi di Gempa Minang, bumi di Manado di Tidore. Dan Tidore. sama Tidore. Tidore Iya, menunduk. Tidore Ambon ya? Maluku, Tidore Maluku Utara. Maluku Utara. Sama Ambon Utara doakan sama doakan juga untuk persiapan gereja-gereja memasuki Jumat Agung dan Hari Paskah seluruh gereja di Iya. dunia, Bu. Ya. Saya boleh minta Demikian, Bu. Oh, silakan, Pak Charles. enggak, Selasa depan saya akan dioperasi mata saya. Oh, akhirnya. Akhirnya. Iya. Charles Mente. Katarak. Tapi lagi Katarak. ya lagi belum lagi tunggu laporan dulu karena saya ada banyak masalah di saya. Jadi dapat laporan dari dokter saya. Udah ingat. Ya. Itu aja lah. Dijadwalkan jam berapa, Pak Charles, rencananya? Ya itu harus Selasa, mungkin pagi. Pagi. Ya. Ya. Begitu aja Yang lah. sudah pernah operasi katarak katanya itu cepat, Pak, prosesnya. Enggak, ini katanya agak kayaknya cepat ya, betul. Kapan operasi kataraknya? Ya, hari Selasa depan tanggal 7 berarti ya. 7 ya. Tanggal 7. Iya. Oke. Terima Jadi kasih. ada 2. Ya. Kan Ibu Saul. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah selesai belajar mengenai ulangan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, semuanya itu bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami Bapa, hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu. Amin. Bapa dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih di mana kami semua yang ada ikut di dalam acara ini Tuhan, dalam kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran ini Bapa. Bapa dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Bara Siwabesi dan Ibu Mutiara Siwabesi yang telah bersedia memberikan penerangan kepada kami pelajaran ini Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka supaya mereka lebih heran lagi untuk melayani Engkau Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Bapa dalam surga, begitu juga kami semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan juga kepada kami Tuhan, supaya kami boleh belajar, supaya kami boleh mencari Engkau
pada hari-hari yang akan datang Ya. untuk untuk belajar firman itu, belajar kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa dalam surga, teringat kepada saudara-saudara kami dia bencana alam yang ada di Tidore, Ya. di Manado. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Amin, amin. Berikan kekuatan kepada mereka dan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Di mana kami tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana Tuhan, tapi Tuhan yang Maha tahu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka masing-masing. Kalau ada Tuhan kesalahan mereka, dosa-dosa mereka bagi sesama, khususnya kepada Engkau Bapa, ampuni mereka ya Bapa. Ya. Biarlah mereka datang kepadamu Tuhan, Amin, mencari amin. Engkau ya Tuhan, Isyarabat. supaya mereka boleh mendapatkan penghiburan dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga berdoa kepada pemerintah supaya mereka boleh menangani apa yang terjadi di dalam di Tidore di Sulawesi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa dalam surga, kami teringat kepada Bapak Charles Mente, di mana hari Selasa akan operasi mata ya Tuhan, katarak. Tuhan tolong dia Tuhan. Biarlah Betul. Tuhan dia beracara di dalam operasi itu. Kami yakin dan percaya Bapa di surga adalah dokter yang ajaib, Amin. yang dapat menyembuhkan segala penyakit ya Bapa di surga. Sehingga Bapa boleh mendapat pemulihan yang berasal dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Bapa dalam surga, seluruh keberadaan kami sepanjang malam hari ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami mau istirahat, biarlah Tuhan yang campur tangan. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu acara istirahat kami masing-masing ya Bapa di surga. Begitu kami teringat kepada saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, di mana pagi hari ini, di mana mereka menyelesaikan aktivitas mereka sepanjang hari ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa kegelapan, merbahaya yang mengganggu hati dan pikiran mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Bapa dalam surga, kalau ada dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, ampuni kami ya Tuhan, supaya kami boleh sampai ke perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Terima kasih Bu Saur, Pak Bangun. Sampai Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bicara Pak God bless Bara, you. Kak Renunti, Tuhan memberkati. Pak Tuhan Niki, Pak berkati Butiu, semuanya. Pak Grandy. Sukses, Pak.